Assalamualaikum, selamat datang kembali di podcast Rumah Aidin. Podcast kali ini melanjutkan podcast sebelumnya, dan apabila teman-teman belum mendengarkan, silakan klik di bawah untuk mendengarkan podcast sebelumnya. Setelah tinggal lama di luar negeri selama lebih dari 10 tahun, saya memperhatikan dan merasa bahwa cara berbicara saya dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan, itu sudah mulai tercampur dengan bahasa Inggris. Mungkin teman-teman yang juga tinggal lama di luar negeri atau growing up, besar di luar negeri, merasakan hal yang sama. Dan ketika pulang ke Indonesia, sering orang mungkin bilang atau berpendapat bahwa orang-orang yang habis tinggal lama di luar negeri itu kayak sok gitu ya, bahasa Inggris dicampur sama bahasa Indonesia. Sebenarnya saya pribadi, saya merasa itu tidak secara conscious atau sengaja ya untuk mencampur-campur bahasa seperti itu, tetapi sebetulnya memang sudah otomatis gitu ya, switch atau berpindah dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, di podcast kali ini saya kepengen membahas ini lebih lanjut. Apakah bisa kita kehilangan bahasa ibu secara total? Ataukah itu hanya terjadi pada anak di bawah misalnya 12 tahun? Bahasan tentang kehilangan bahasa ibu ini sangat menarik, sehingga ini menjadi sebuah cabang ilmu tersendiri yang dinamakan language attrition. Menurut hasil penelitiannya dikatakan bahwa anak yang dibawa ke luar negeri di bawah umur 12 tahun itu akan kemungkinan besar kehilangan bahasa ibunya. Sedangkan kalau lebih dari itu, atau misalnya pergi ke luar negeri setelah kuliah, itu mungkin dia akan bisa mengingat bahasa ibunya, dan sangat kemungkinan kecil sekali untuk lupa secara total, kecuali terjadi trauma yang sangat mendalam sehingga dia bisa kehilangan bahasa ibu secara total. Nah, sayangnya banyak orang yang berpikir bahwa kita ketika keluar negeri itu nggak mungkin lah kehilangan bahasa ibu gitu ya. Nah, itu asumsi seperti itu ada 3 sebab ya. Pertama, berpikir bahwa ketika kita lahir atau kita melahirkan anak, itu otomatis mereka akan bisa bahasa Indonesia. Yang kedua, asumsi bahwa belajar bahasa Indonesia itu otomatis akan bisa, layaknya kita langsung bisa melihat atau langsung bisa berjalan seiring dengan waktu. Yang ketiga, untuk kasus seperti saya, itu kita berpikir bahwa sudah besar di Indonesia sampai umur belasan tahun, kita berpikir nggak mungkin bakal kehilangan. Padahal kita perlu tahu kalau kemampuan berbahasa itu adalah sebuah kemampuan yang harus kita asah selalu ya. Jangan lupa bahwa kita pernah belajar bahasa Indonesia sejak kecil, ada pelajaran berbahasa Indonesia walaupun itu sudah lama sekali. Jadi ini harus digunakan secara sehari-hari. Setelah saya tinggal lama di luar negeri itu saya baru sadar gitu ya, bahwa belajar bahasa itu ternyata adalah sebuah kemampuan yang harus kita asah sehari-hari, sama seperti kemampuan yang lain. Dan waktu kita sekolah dahulu kan kita ada belajar bahasa Indonesia ya, dari kecil sampai kita besar. Nah, kenapa kita belajar bahasa Indonesia gitu kan, kayak harus banget gitu. Nah, itu karena memang bahasa adalah sebuah kemampuan yang harus kita pelajari. Walaupun kita orang Indonesia, kita harus mempelajari bahasa Indonesia. Dan sebetulnya kemampuan itu walaupun kita sudah beranjak dewasa pun, jadi kita harus melatihnya, baik dengan cara kita berbicara secara lisan, maupun kita juga harus menulis dan juga mendengarkan. Karena ketika kita stay di luar negeri ya, kita mau gak mau itu lebih sering mendengarkan bahasa yang kedua atau ketiga. Nah, jangan heran ketika kita memiliki kemampuan berbahasa Indonesia tapi tidak pernah kita gunakan, ya kita lama-lama akan lupa atau akan susah untuk menggunakan bahasa Indonesia secara penuh. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya, language unused is a skill unlearned. Artinya kalau misalnya bahasa itu tidak dipakai sehari-hari ya akan hilang. Apalagi ketika misalnya ada trauma yang membersamai. Contoh nyata adalah orang yang pergi dari kekejaman Nazi, yang mereka dahulunya bisa berbahasa Jerman, itu melupakan bahasa Jerman.
karena bahasa tersebut sangat identik dengan penderitaan, kesusahan, dan kesedihan di masa lampau. Namun kasus tersebut adalah kasus yang sangat ekstrim dan jarang sekali terjadi pada orang dewasa yang baru pindah ke luar negeri. Karena pada umumnya bahasa kedua, ketiga, dan bahasa ibu itu biasanya akan koeksis atau digunakan secara berdampingan. Jadi menurut neuroscience itu otak seseorang yang monolingual dan bilingual atau multilingual itu sangat berbeda dalam penggunaan berbahasa. Jadi di dalam otak orang yang bilingual atau multilingual itu ada yang dinamakan kontrol modul, yang itu semacam switch antara perpindahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Sebagai contoh, misalnya orang yang lama di Malaysia misalnya mau ngomong, aku mau ada ujian. Nah, dia malah ngomongnya, bentar lagi nak pergi exam lah. Kalau misalnya saya ngomongin tentang bumbu-bumbu masakan, itu kadang-kadang kita mau ngomong, ini garlic, padahal garlic itu kan bahasa Inggris ya. Kita mau ngomong sama ibu saya gitu, nggak ngerti garlic apa. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana perpindahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain itu kadang-kadang otomatis gitu. Jadi kita nggak secara sengaja kepengen bikin orang bingung. Ya, itu tandanya saya pribadi mungkin harus sering-sering melatih bahasa Indonesia. Dan mungkin teman-teman yang juga lama hidup di luar negeri atau sekolah di luar negeri sangat lama, itu mungkin bisa merasakan hal yang sama. Sebetulnya attrition, language attrition itu tidaklah sesuatu hal yang buruk. Jadi ini tuh adalah proses yang natural gitu ya. Karena memang otak manusia itu seperti itu gitu ya. Dan bagi orang-orang yang seperti saya, itu sebetulnya language attrition itu bisa dikembalikan seperti semula, yaitu caranya adalah dengan cara tinggal di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita nanti tinggal di Indonesia lama, itu insya Allah sih akan bisa mengembalikan bahasa kita seperti semula, walaupun nggak total ya. Pasti akan ada bahasa kedua dan ketiga yang kita itu masih menggunakan secara sering. Mungkin contoh nyata adalah misalnya anak-anak yang dibawa ke luar negeri pada umur di atas 10 tahun misalnya, cuma di luar negeri 3 tahun, 4 tahun, di luar negeri mungkin bisa nanti berbahasa asing gitu ya. Nanti ketika dia pulang ke Indonesia lagi, dia nanti akan bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa asing yang dia pelajari itu lama-lama hilang. Itu bisa saja terjadi, karena ya itu tadi, bahwa bahasa itu kita harus sering-sering melatih. Misalnya nanti anak-anak Indonesia yang lama di luar negeri lalu akhirnya pulang ke Indonesia, itu mereka harus sering-sering melatih bahasa asing mereka dengan cara mereka harus berbicara, mereka harus membaca dan juga mungkin menulis. Harapannya supaya tetap mahir di berbagai bahasa, karena memang kemahiran berbahasa asing dan juga kemahiran berbahasa ibu itu akan menjadi nilai plus di kemudian hari. Sepertinya itu saja sharing saya hari ini. Semoga teman-teman suka mendengarkannya, dan apabila ada komentar atau ada usulan untuk topik-topik selanjutnya, bisa ditulis di kolom komentar di YouTube Rumah Aidin. Dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.